Maaf ya, ada suara-suara karena saya sambil bekerja nih. Pak Lurah. Aman Pak Ketua, siap. Sama Pak Ketua, ini masih di kantor juga. Iya, kita sambil bekerja sambil live TikTok ya. Bentar. Sudah berapakah yang bergabung nih? Ya, kita lanjut Pak Lurah ya. Sorry. Siap, siap, siap. Ya, kita hari ini akan ngobrol bareng tentang pengolahan sampah ya. Pengolahan sampah. Sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya perkenalkan dulu saya sendiri. Nama Rizky Munandar yang akan menjadi moderator pada kegiatan ngobrol bareng kita pada sore hari ini. Pemateri kita bernama Fajur Rahman. Fajur Rahman SSTP MAP. Beliau lahir di Bima 12 September 1992. Kemudian background pendidikan beliau menempuh pendidikan di SDN 65, kemudian SMP di MTS Padolo, kemudian SMA-nya di SMA 1 Kota Bima, kemudian beliau melanjutkan studi strata satunya di IPDN, Institut Pemerintah Dalam Negeri ya, gitu ya Pak Lurah ya? Iya Pak Ketua, betul. Pemerintahan dalam negeri. Selanjutnya beliau melanjutkan studi magister di Universitas Brawijaya dengan mengambil program studi administrasi Unibrau. Terkait rekam jejak beliau ini, karirnya tahun 2016 beliau menjabat sebagai staf pada bagian protokol Kota Bima. Kemudian pada 2020 menjadi sekretaris Lurah Sarae. Kemudian pada tahun 2022 menjadi ASN di Perencana Ahli Muda Bapeda Kota Bima. Kemudian pada tahun 2026 sampai sekarang beliau diamanahkan untuk menjadi lurah di Kelurahan Nae Kota Bima. Kalau dilihat dari rekam jejaknya, beliau ini seorang birokrat ulung ya. Nah, itu nggak juga Pak Ketua, baru lah. Siap. Hari ini kita akan membedah berdiskusi tentang pengolahan sampah. Tadi kita ngambil role model di Kelurahan Naya. Ini kita kegiatannya ngobrol bareng, tapi sistemnya kayak Q&A, Pak Lurah. Iya, iya, Jadi iya, boleh Pak Ketua, siap. kemudian Pak Lurah menjawab. Oke, boleh Pak Ketua, siap, siap, siap. Kemudian nanti kalau semisal dari teman-teman TikTok ada yang bertanya tentang program Pak Lurah di Kelurahan Nae, boleh bertanya di bawah. Atau Tapi ada usulan mungkin nanti Pak Ketua ya, dari teman-teman juga masukan usulannya. bukan, kita di sini berdiskusi ya. Tapi kalau bertanya Pak Lurah sudah menikah atau belum, tentunya sudah. Malah Pak Lurah anaknya 2, Bapak, teman-teman sekalian. Sudah Pak Ketua, sudah. Kayaknya istri saya juga ikut nonton kayak ini. Waduh. Yang penting jangan nambah Pak Lurah. Nambah anak aja Pak Ketua.
Ya, siap, siap, siap. Ya, kegiatan kita pada sore hari ini disponsori oleh Bumi Literasi Anak Bangsa, salah satu organisasi yang bergerak di bidang literasi. Kita langsung saja Pak Lurah ya. Siap Pak Ketua, lanjut Pak Ketua. Waktunya Pak Lurah 30 sampai 1 jam ke depan ya. Semoga ada waktu. Pertanyaan pertama Pak Lurah. Kita hari ini kan membahas tentang pengolahan sampah ya. Apa yang melatar belakangi lahirnya program pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui pembangunan biopori di Kelurahan Naeh? Ya, baik Pak Ketua, izin menjawab Pak Ketua. Jadi hari ini kan kalau kita lihat Pak Ketua di Bima ya, khususnya di Kota Bima Pak Ketua ya, sistem pengolahan sampah kita kan masih konvensional yang dipakai. Ya, ya. Kumpul, angkut, kemudian buang. Bahkan jumlah timbulan sampah kita kan hari ini dari data teman-teman Dinas Lingkungan Hidup itu udah mencapai sampai dengan 130 ton Pak Ketua per hari. Wah, 130 ton ya? Ya, jadi lahirnya biopori ini kan saya berpikir bahwa sampah ini kan memang harus diselesaikan dari sumber sampahnya Pak Ketua. Ya, betul-betul. Jadi sumber sampah ini kan rumah tangga. Nah, kemudian kalau kita dari rumah tangga saja kita sudah melakukan pemilahan sampah, maka timbulan sampah kemudian yang dibuang di TPA itu kan pasti jumlahnya jauh berkurang. Betul. Nah, kenapa milihnya biopori Pak Ketua? Sebenarnya banyak cara ya, banyak pendekatan pengolahan sampah yang bisa kita lakukan. Biopori ini kan salah satunya saja. Pertama, biopori ini bisa dilakukan di mana saja, bisa dibuat di mana saja karena tidak membutuhkan space yang besar. Kemudian dia tidak, ya simpel saja. Kemudian selain fungsi-fungsi untuk membuang sampah organik itu Pak Ketua, ini dia berfungsi untuk apa namanya sebagai penyerapan air gitu. Ya. Jadi cadangan air kita kan terutama musim hujan bisa kita masukkan di dalam lubang itu. Penyerapannya lebih cepat. Oke, baik Pak Lurah. Kalau sehari 130 ton, berarti dalam sebulan itu 3.900 ton ya sampah di Iya, Kota Pak Bima. Ketua. Kalau dikalikan Iya, 30. betul. Nah, itu dibuang Pak Lurah. Nah, kondisi hari ini kita punya TPA Pak Ketua di OIVO itu. Cuma hari ini kan Kota Bima kemarin saya baca kita menjadi salah satu daerah di NTB yang mendapat catatan merah dari Kementerian LHK karena kondisi TPA kita yang tadi sistem kita kumpul angkut buang sampai kapanpun TPA pasti overload. Sehingga penanganannya memang harus dari basis sampahnya, dasar sampah, sumber sampahnya dari mana? Ya dari rumah tangga itu begitu. Dengan pemilahan sampah itu. Ya, tentunya kalau tempat pembuangan sampah, akhir sampah punya kapasitas ya Pak Lurah ya. Dan Ya, kalau terus-menerus hal ini dibiarkan, maka pastinya akan overload ya. Ditambah lagi dia akan overload. dengan maksudnya mencari tempat pembuangan sampah butuh biaya dan tempat lagi ya Pak Lurah ya. Iya. Hari ini kan di Bima, di Kota Bima, terutama di Naeb Pak Ketua ya. Proses pendekatan kita terhadap sampah ini sih disatukan itu. Kita buang sampah organik, sampah anorganiknya masih kita buang. Nah ini saya berangkatnya kita punya sampah Pak Ketua. Nah ketika ditanya berangkatnya dari mana,
saya berangkatnya dari rumah Pak Ketua. Jadi saya sudah melakukan pemilahan. Setelah dari rumah, saya coba lakukan ini di kantor dulu. Di halaman kantor ini sudah saya bikin 4 titik, 4 lubang, sehingga sampah-sampah daun, sampah sisa makanan itu masuk ke situ, Ketua. Ya, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya Pak Lurah. Ini mengapa Pak Lurah ini memilih biopori menjadi salah satu solusi dalam mengatasi persoalan sampah rumah tangga? Tadi kan dibahas juga kan, berawal dari rumah dulu. Jadi kenapa dipilih biopori ini menjadi salah satu solusi terus mengatasi persoalan sampah rumah tangga dan genangan air di lingkungan pemukiman? Moga Pak Lurah. Jadi Pak Ketua, sampah ini kan terutama sampah ini sebenarnya yang lain ini adalah jumlah sampah organik yang banyak Pak Ketua. Sampah organik ya. Hari ini persentase itu bisa sampai 60-70% sampah kita. Nah, sehingga katakan tadi kalau kita bisa dengan biopori ini di situ, kemudian sisi nah ini kan menjadi daerah aliran sungai Pak Ketua. Jadi luapan banjir itu harapannya sedikit bisa dijaga oleh biopori. Jadi selain satu sisi tadi, sisi yang lain itu fungsinya untuk resapan air sebenarnya. Jadi yang pertama itu Dan sudah banyak sebenarnya daerah yang sudah berhasil diskusi ya. Ini beberapa titik yang sudah kami bangun dan akan kami bangun. Ini kan kita mencoba replikasi terhadap beberapa yang sudah berhasil, dan kami melihat beberapa pengakuan atau pendapat RT kemudian masyarakat itu berjalan Pak Ketua di gang-gang yang kami pakai itu. Memang resapan air lebih cepat dan menjadi genangan yang biasanya lama, kemudian dengan lubang itu resapannya lebih cepat. berarti ini program ini sudah berjalan ya Pak Lurah ya, sudah sampai ke gang-gang, rumah-rumah, apakah hampir semua gang-gang dan rumah-rumah di Kelurahan Nae itu sudah menjalankan program ini Pak? Sudah Pak Ketua, cuma memang katanya memang biopori ini kan bagi kita mungkin sesuatu yang tidak asing ya, tetap masyarakat ini kan menjadi sesuatu yang baru, dan kami mencoba pendekatannya ya beberapa titik dulu Pak Ketua. Melihat respon dari masyarakat yang positif, insya Allah rencana ini akan kami tambah. Sudah berapa titik Pak Lurah Dan sekarang? kami perbanyak. Sudah berapa titik yang Kalau di kedua untuk ini kami fokus di satu kedua yang itu menjadi gang bioporinya, masih di titik gang biopori itu yang coba kami pilot project. Tetapi harapannya 2-3 bulan ke depan bisa kami kembangkan di beberapa titik lainnya. Oke, Pak Lurah. Oke, berarti program ini sudah berjalan ya kegiatan masyarakat. Kemudian Pak Lurah, bagaimana sejauh mana peran masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini dalam hal perencanaan, pelaksanaan, kemudian apakah masyarakat itu ikut berpartisipasi Pak Lurah ketika Pak Lurah memperkenalkan program biopori ini di Kelurahan Nae, Kota Bima? Baik Pak Ketua, jadi kan kita namanya kita bersentuhan langsung dengan masyarakat Pak Ketua ya. Betul. Tetapi salah satu adalah kekuatannya itu kalau kita lihat masyarakat di Nae ini termasuk masyarakat yang cukup kreatif Ketua.
Jadi kalau dibandingkan dengan beberapa wilayah di Kota Bima misalnya, nah ini termasuk tipe masyarakat secara persuasifnya gampang untuk kita dekati pendekatannya. Jadi sama ketika pengalaman saya beberapa bulan terakhir ini, kita dekati masyarakat kemudian lakukan persuasif, responnya cukup positif Pak Ketua. Iya. Respon positif karena melihat fungsinya tadi, beberapa masyarakat yang enggak kebagian itu gitu. Dibangun, dibikinkan para malah ada yang dia membeli sendiri bahannya Pak Ketua. Beli sendiri ya, malah swadaya gitu ya. Dipasang sendiri di rumahnya, iya. Dan dia swadaya, ada yang swadaya. Jadi menurut saya kalau keterlibatan masyarakat sebenarnya hari ini masyarakat cukup aktif lah, cukup. Hanya saja ya kita karena saya kan Pak Ketua masuknya di bulan 2, saya masuknya, sehingga praktis proses perencanaan penganggarannya saya tidak ikut dari awal. Oh iya iya. Jadi ya, jadi pada proses perencanaannya saya tidak bukan maksud apa, masyarakat tidak dapat dalam arti program ini baru hadir ketika saya ada Pak Ketua, dan itu sudah melewati proses perencanaan penganggaran APBD-nya. Oh ya, berarti ini program dari kemarin swadaya masyarakat juga inisiatif dari Pak Lurah sendiri begitu ya? Ini swadaya dan inisiatif juga ada dukungan dari teman-teman pihak swasta Pak Ketua. Oh, Untuk pihak ini. swasta juga ikut bergabung ya? Iya. Ya. Bagus ya. Nanti insya Allah dimasuk di APBDP Pak Ketua, APBD perubahan, kemudian di Muni 2027 nanti ini menjadi program prioritas kami nanti. Oke. Terus bagaimana Pak Lurah selaku pemerintah kelurahan membangun kesadaran warga agar kan sampah itu kan seperti yang Pak Lurah jelaskan tadi, limbah organik, mungkin ada yang anorganik, dan limbah mungkin B3 kalaupun ada ya. Nah, bagaimana strategi Pak Lurah membangun kesadaran warga agar bisa memilih dan mengolah sampah yang organik di rumah masing-masing? Tangannya adalah, jadi saya katakan tadi, bicara sampah ini kan kita tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu hitungan bulan, hitungan 1 tahun. Ini proses jangka panjang sebenarnya. Tetapi saya nanti ada quote-nya Pak Ketum literasi, hal-hal kecil itu yang akan berdampak Pak Ketua. Itu yang saya garis bawahi. Jadi hari ini yang kami lakukan adalah saya mulai dari rumah sendiri. Dari rumah sendiri. Dulu dari keluarga, saya pasang biopori di rumah, kemudian saya pasang biopori di kantor. Kemudian saya mengajak 1-2 warga yang bisa monitor, kemudian RT RW-nya kondisikan untuk ikut terlibat. Jadi dengan harapan saya kegiatan ini akan berkembang dengan 1-2 kita pasang, kemudian kembang sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting adalah hal ini yang kami lakukan Pak Ketua adalah kami harus mengedukasi, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman. Jadi semakin masif upaya-upaya sosialisasi yang kita lakukan, saya yakin masyarakat akan semakin sadar gitu. Ya, baik. Hari ini pun ketika orang melihat saya, misalnya melihat Lurah Nae, orang ngomongin misalnya, orang akan mengidentikan dengan peran sampah misalnya. Orang akan mengidentikan dengan biopori misalnya. Jadi kan hal semacam ini kita bisa brandingnya, sehingga akan memudahkan kita untuk mengaplikasikan nanti Ketua. Rasa pertantangan kita untuk dalam waktu dekat ini perlu edukasi sih, dan kami memanfaatkan beberapa momen misalnya pada saat hajat-hajat masyarakat, nikah, kemudian doa atau acara-acara persiapan nikah. Kalau istilahnya kita dibilang kampung, misalnya kan, musyawarah keluarga, musyawarah di lingkungan itu
ya kami sisipkan informasi-informasi edukasi bahwa sampah yang kita kelola dia akan bayar, dan kita harus bijak bagaimana sampah ini bisa kita olah menjadi sumber daya, bukan menjadi musuh sebenarnya. Tidak semua sampah, kalau kata Petum, sampah ini tidak semuanya dibuang Pak Ketua. Jadi sisa itu yang harus kita buang nanti, organik, anorganik yang kelola gitu. Itu Berarti sih Pak Ketua. ya, berarti Pak Lurah melakukan pendekatan secara humanis yang hal bisa Iya, kemudian kalau ada kegiatan diselipkan ya ke kegiatan tersebut ya, sehingga bisa disampaikan ke masyarakat. Kemudian pertanyaan Pak Lurah, eh, ini kan Pak Lurah langsung berhadapan dengan masyarakat ya ketika apa namanya menyampaikan program ini. Pastinya kan ada tantangan ketika menyampaikan ke masyarakat. Nah, kira-kira apa saja tantangan iya. yang dihadapi oleh Pak Lurah sendiri dan juga jajaran ketika mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam gerakan pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan di kelurahan. Maka ada tantangan Pak Lurah. Tantangannya pasti ada Pak, terutama ini kan habit ya, kita merubah kebiasaan yang sebelumnya bebas saja mereka mau sampah, kemudian kita atur bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan, kemudian kita mengedukasi masyarakat bahwa sampah harus dipilah, mana yang organik, mana yang anorganik. Tentu saja tantangannya adalah kegiatan tidak mudah. Masyarakat tidak langsung mengikuti apa yang kita arahkan. Ini saya kata butuh waktu lah. Tantangannya di situ, membangun kebiasaan baru. Salah satu yang selain sampah Pak Ketua mungkin perlu kami sampaikan, dulu tantangannya cukup awal saya datang itu banyak yang melakukan penolakan Pak Ketua. Tetapi saya mewajibkan Pak Ketua, setiap pasangan yang menikah dia harus membawa tanaman Pak Ketua. Oh, Saya luar menamai biasa. saya menamai itu pohon cinta Pak Ketua. Pohon Jadi apa? cinta. Pohon cinta, luar biasa. So sweet ternyata Pak Lurah. Ya, jadi bukan. Setiap pangan itu kan dia ngurus administrasi kayak di kantor Pak Ketua. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya. Dia minta tanda tangan, saya harus ada tanaman, dia bawa tanaman, dia bawa pohon atau bunga. Nanti bisa apa dia mau nanam bareng-bareng dengan pasangannya, atau kita yang nanam. Jadi kita melewat misalnya lihat pohon itu tumbuh kemudian besar, kan mengingat tuh sebagai tanya gitu. Iya, iya, luar biasa. Luar biasa di program. Jadi tantangannya membangun habit sih Pak Ketua tantangannya. Betul, betul. Oh, berarti tantangan yang utama itu membangun habits ya, berarti kebiasaan. Karena kan kita di rumah tangga belum terbiasa untuk memilah dan memilih sampah. Ya, Jadi Pak Lurah menyampaikan jajaran ke masyarakat, mereka juga bingung ya. Berarti mungkin perlu adanya edukasi terkait ini Pak Lurah. Mungkin saran ke depan terkait bagaimana untuk memilah dan memilih sampah tentunya ya. Karena kan sampah kan ya, banyak. ya, Ya, betul Pak Ketua. seperti yang disampaikan Hari tadi. ini Pak Ketua kami sedang besok minggu-minggu ini lah, pekan ini kami sedang menjadwalkan kegiatan bersama teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Rencananya nanti akan ada pemutaran video kaitan dengan sampah ini, kemudian ada himbauan sosialisasi langsung home visit, Pak. Kita datangi, kita kumpulkan masyarakat rumah di RT atau di mana, kita kumpulkan, kita edukasi di situ. Jadi hari ini menurut saya langkah-langkah yang paling penting adalah bagaimana pendekatan ke masyarakat. Selama kita mengutamakan persuasif, kemudian
apa namanya, mau terlibat aktif di kegiatan-kegiatan sosial, meyakini mereka bahwa kita itu bagian masyarakat, saya rasa hal-hal yang ingin kita wujudkan akan lebih mudah Pak Ketua. Oh iya, siap. Terima sekali Pak Lurah. Teman-teman sahabat yang baru bergabung, yang ingin bertanya mungkin boleh diketik di bawah pertanyaannya boleh, atau bisa disebarluaskan ini. Kemudian Pak Lurah, kan tadi sudah dijelaskan Pak Lurah sudah bergerak dengan jajaran timnya menyampaikan edukasi ke masyarakat, kemudian sudah melakukan kegiatan pembuatan biopori, kemudian mengedukasi bagaimana memilah dan memilih sampah. Nah, pertanyaannya Pak Lurah, apakah ada dampak ekonomi? Kita lari ke sisi ekonominya nih Pak Lurah. Apakah ada dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dari pengolahan sampah organik melalui sistem biopori atau program lingkungan lainnya? Silakan Pak Lurah. Iya, terima kasih Pak Ketua. Pasti Pak Ketua, dampak ekonomi pasti ada. Ke depan, ini beberapa bulan ke depan kami sedang membuat skema, jadi sampah organik nanti Pak Ketua itu akan habis di biopoli atau kompos. Kita bikinkan kompos, kemudian sampah anorganiknya nanti saya sedang mungkin sebelum 2 bulan Pak Ketua akan launching bank sampah juga nanti. Oh, bank sampah Jadi juga. bank sampah inilah yang akan berikan juga ekonomi sirkularnya Pak Ketua. Jadi sampah yang sudah dipilah tadi tidak dibuang begitu saja, jadi akan dibawa tampung oleh bank sampah, itu akan menjadi tabungan uang juga gitu. Sampah kemudian menjadi uang. Nah, ini yang tantangan ini salah satu Pak Ketua tadi yang Pak Ketua singgung tantangannya. Salah satunya ini. Jadi persepsi masyarakat kita kan kadang ketika ingin melakukan sesuatu dia akan berpikir keuntungan buat kami apa gitu. Ya, pastinya begitu Pak Lurah. Iya. Karena kan masyarakat Kebanyakannya keadaan masyarakat kebanyakan itu, apalagi keuntungan secara ekonomi ya, secara finansial ya. Mereka tidak akan melihat dan mungkin pemahamannya belum pada pemahaman ada yang sudah paham, kemudian mesti kita dorong. Kadang ada warga yang berpikir, ini kan satu ada Pak Ketua, nggak apa-apa kita buang. Tapi dia tidak berpikir bahwa yang dia buang ini kan akan memberikan dampak lingkungan yang luar biasa. Botol plastik yang kita buang itu kan akan terurai bertahun-tahun gitu, beratusan tahunan. Dan kalau kita tidak memilah dan mengolah dengan bijak, ya tentu akan membawa dampak yang tidak bagus juga bagi lingkungan kita. Nah, untuk komisi ada Pak Ketua. ya. Dan di Pak Ketua hari ini di kota besar yang beberapa referensi yang kami dapat budidaya maggot Pak Ketua dari BSF ya, baik saya. Jadi maggot itu Pak Ketua kalau dijual juga di NTB kalau di desa itu di Mataram itu Pak Ketua itu sudah 6.000 1 kilo maggot. Jadi kan ini sebenarnya peluang ekonomi yang terbuka juga dari sampah ini. Berarti Maggotnya itu kita bisa jadi pakan juga. oh, pakan, maggot bisa jadi pakan ya? Ya, dia kan bisa pakai pakan unggas pakai ayam, burung, atau misalnya itu kan salah satu kalau tidak saya mengikuti sebuah ini ya, ada pemateri mengatakan bahwa dia bisa menekan biaya itu Pak, bisa sampai 20%. Dia bisa menekan kebutuhan protein ternak.
Iya. Berarti dampak yang ingin diharapkan oleh Pak Lurah ke depan ini eh, akan dirasakan oleh masyarakat nanti ketika sudah dibangun bank sampah, kemudian budidaya maggot ya, begitu Pak Lurah ya. Budaya Magot, kemudian sampah tadi, Iya, iya. kemudian akan integrasi dengan misalnya kampung hijau. Itu kan akan memberikan dampak-dampak ekonomi yang nyata tuh Pak Ketua. Iya, baik. Kemudian berarti ini masih dicanangkan ya Pak Lurah ya untuk bank sampah dan budidaya maggot ya? Masih dicanangkan Ya, ya? saya Sudah targetnya nanti saya targetnya nanti Agustus Pak Ketua udah rapin semua kemudian bulan September itu saya September Oktober itu kita udah mulai jalan Pak Ketua, mulai jalan barengan sistemnya kita bangun dulu, kita kemudian sistemnya kemudian personilnya lain sebagainya. Soalnya nanti September kita udah bisa. Wah, berarti yang sudah berjalan ini baru biopori ya Pak Lurah ya? Sementara yang berjalan ini Biopoli Pak Ketua. Kalau untuk lahan lainnya di kantor saja, kalau untuk skema komunalnya belum. Oh iya betul. Berarti masih dicobakan di kelurahan gitu ya? Diuji coba ya? Yang sedang digagas ini Pak Ketua yang sedang berjalan ini adalah Biopoli, satu lagi ada pilot project Gang Hijau. Ini Hijau ya? sedang jalan di salah satu lingkungan. Ya, Gang Hijau di salah satu lingkungan di RT 12, RT 13. Kami sedang membuat penghijauan di salah satu gang. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Lurah. Nah, bagaimana upaya Kelurahan Naim Pak Lurah sendiri dalam menjadikan program biopori ini sebagai model atau contohan yang dapat direplikasi di wilayah di Kota Bima. Bisa ditanya. Baik Pak Ketua, jadi ini kan Pak Ketua kalau kita Ini kan Bima baru kan ya. kota minimalis Pak Ketua. Siap. Bima ini kan kota yang kecil sekali Pak Ketua. Ya. Kalau kita eh, misalnya dari ujung timur itu kita cuma makan waktu 10 menit kita sampai Pak Ketua. Dari ujung kota yang kecil. Hanya 5 kecamatan. Mestinya urusan saya ini akan lebih mudah Pak Ketua. Logikanya seperti itu. Hanya saja memang merubah kota dan kembali lagi saya sangat sepakat jika kita ingin merubah kota misalnya dengan jargon kota Bima bersih, indah, sehat, asri yang dicanangkan oleh kepala daerah. Saya membayangkan bahwa kota Bima itu sebenarnya dari Kelurahan Nae Pak Ketua. Yang kecil yang ada di Nae, kemudian dengan saya anggapnya itu akan menjadi satu lokasi yang diisi oleh gang lainnya. Jadi nanti akan dampak hal kecil yang kita lakukan ini akan berdampak besar. Jadi ketika kita ingin mewujudkan misalnya satu kota ini dengan pola skema pengolahan sampahnya atau pengolahan lain sebagainya, ya saya rasa sangat mungkin kan jika kita berangkat dari Oke. Baik Pak Lurah. Selanjutnya kalau menurut Pak Lurah, bagaimana pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sekolah, dan keluarga dalam menciptakan budaya pengolahan sampah yang berkelanjutan. Ya, terima kasih Pak Ketua. Sebenarnya kan kalau kita, karena saya kan background saya pemerintahan Pak Ketua ya. Ya. Background saya pemerintahan, jadi sebenarnya kalau kita membangun satu pemerintahan yang kuat, memang kita tidak bisa lepas dari tiga aspek yang mesti melengkapinya. Yang pertama adalah aspek pemerintahan itu sendiri,
yang kedua masyarakat yang kuat, masyarakat yang sadar, dan yang ketiga adalah pihak swasta Pak Ketua. Pihak Ya, ketiga, pihak swasta. Nah, tiga komponen tiga komponen ini harus kolaborasi. Tiga komponen ini harus kolaborasi. Tiga komponen ini harus kolaborasi Pak Ketua, karena pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, kemudian swasta juga tidak bisa bergerak sendiri. Nah, hari ini itu yang coba kami bangun kemarin. Beberapa pihak kami datangi Pak Ketua, dari ada PLN, kemudian organisasi-organisasi non pemerintah, dan kami sepakat sebenarnya ini teman-teman juga punya konsen yang sama. Hanya saja selama ini kan eh, pemerintah juga Pak Ketua, saya tidak menyalahkan pemerintah ya, tapi kita harus akui pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kan hanya setelah program berjalan selesai kan habis Pak Ketua, tidak ada follow up-nya, tidak tindak lanjutnya. ya, Rata-rata kan begitu. Sehingga untuk membuat program ini bisa awet, itu harus terlibat aktif tuh masyarakatnya Pak. Jadi masyarakatnya harus punya, sama memiliki, kemudian ditopang oleh pihak-pihak yang juga ya paling tidak untuk dukungan sumber daya. baik Pak Lurah. Jadi Berarti kalau dibilang tiga komponen, ya Pak Ketua, ya, berarti kolaborasi antara pemerintah, komunitas, sekolah itu penting ya untuk keberhasilan dari program yang dicanangkan oleh Pak Lurah di Kelurahan Nae ya. betul Pak Ketua. Jadi di salah satu SMP yang ada di Nae ini Pak Ketua, kami sudah pasangkan biopoli juga Di SMP di mana? SMP 2. SMP 2 ya? SMP 2 ya. Wah, Jadi kemarin responnya cukup positif. Iya, kita udah masuk ke sekolah-sekolah juga Pak Ketua. nah sekarang kan, Sebenarnya Pak Ustadz kan ya, sudah masuk di lingkungan sekolah ya, di salah satu sekolah negeri SMPN 2 Kota Bima. Nah, pastinya di sana itu kan banyak generasi muda Pak Lurah. Mereka masih SMP kan. Nah, kira-kira di sana itu harapan Pak Lurah kepada generasi muda, ya walaupun kita masih SMP, SMA, bahkan sudah kuliah, harapan Pak Lurah kepada generasi muda agar menjadi pelopor gerakan lingkungan dan revolusi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di masa depan itu bagaimana Pak Lurah? Harapan ke depannya. iya, baik, terima kasih Pak Ketua. Nah, inilah yang kita akan kolaborasi dengan Bumi Literasi juga Pak Ketua. Ini saya respect, hormat Pak Ketum kita, Ketua Umum DPP Bumi Literasi Indonesia. Beliau terhadap pengembangan literasi, termasuk Pak Ketua literasi lingkungan. Jadi ini penting karena remaja atau muda hari ini kan akan menentukan 5 tahun ke depan bagaimana Kota Bima ini. Jadi semakin sering, semakin banyak kita tanamkan kepedulian lingkungan terhadap mereka, saya rasa kita akan panen 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan Pak Ketua hari ini kan adalah hasil dari Pak Ketua yang tahun belakangan, Pak Ketua yang 20 tahun lalu kan, Pak Ketua, kita lihat Pak Ketua hari ini kan pendidikan sekolah zaman dulu tuh. Ya, internalisasi nilai-nilai lingkungan tetap kita lakukan. Dan insya Allah dengan hadirnya Bumi Literasi Indonesia ini kan menjadi wadah dan sehingga Bumi Literasi tidak hanya hadir di berikmat, tidak hanya hadir di perpustakaan, tapi membuktikan diri bahwa Bumi Literasi di masyarakat. Oke, Pak Lurah, pertanyaan terakhir Pak Lurah. Nah, ketika program-program Pak Lurah seperti biopori, kemudian sampah, kemudian budidaya maggot yang tentunya sudah apa namanya
masuk ke nilai-nilai ekonomi yang berdampak kepada masyarakat. Ketika semua program-program Palura ini sudah berjalan, eh, kira-kira bagaimana eh, 5 atau 10 tahun ke depan Pak Lurah membayangkan Kota Bima ini? Closing statement Pak Lurah. Eh, Kalau kita ini yang hari ini Pak Ketua, alhamdulillah wali kota kita, Bapak Wakil Wali Kota kan kita kan konsen Pak Ketua dengan program beliau Kota Bima Bisa ini, Bima Bersih Sehat ini kan asli. Beliau ingin, saya membayangkan Pak Ketua, paling tidak masa kepemimpinan beliau ini kan kita mulai pecahan sampah, kemudian kita bangun posisi lah, sehingga 5 tahun, 10 tahun ke depan upaya-upaya kita tidak akan begitu berat ketika kita bicara lingkungan, ketika kita bicara sampah, ketika kita bicara TPN. Jadi ini adalah program yang memang harus kita lakukan hari ini jika kita ingin membayangkan Kota Bima yang hijau, Kota Bima yang penataannya bagus di atas 10 tahun ke depan. Atau jangan-jangan Pak Ketua kita Pak Ketua untuk memimpin Kota Bima ke depannya. Siap. Oke, luar biasa sekali Pak Lurah. Pak Lurah, ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari audit dari pemirsa. Ada yang masuk 2 pertanyaan. Apa masih bisa 5 menit lagi? Pak Ketua, lanjut. Bisa. Ini dari pertanyaan nggak tahu saya namanya siapa nih. Bertanya, Pak Lurah, Ya, banyak program pengolahan sampah yang telah diluncurkan oleh pemerintah maupun komunitas. Namun partisipasi masyarakat masih sering rendah. Menurut Pak Lurah, strategi apa yang paling efektif untuk mengubah perilaku masyarakat agar memilah dan mengelola sampah secara berkelanjutan, bukan hanya karena bisa ditangkap Pak Lurah? oke, dapat Pak Ketua. Ya, siap. Saya jawab ya. Silakan. Ya, silakan. Ya, tadi udah menyinggung sedikit Pak Ketua. Ini yang saya katakan memang hari ini kan program pemerintah itu biasanya Pak Ketua tanda kutip tidak berkelanjutan Pak Ketua. Jadi hari ini bikin program, kemudian besoknya selesai, kemudian masuknya dibedakan. Nah, salah satu yang menurut saya kenapa itu menyebabkan hal demikian Pak Ketua, saya ambil contoh ketika kita membangun bank sampah misalnya Pak Ketua. Bank sampah ini kan hari ini ketika kita bangun bank sampah, banyak bank sampah yang tidak bertahan lama Pak Ketua. Ya, betul. Komunitas-komunitas sampah kan dibangun paling setahun, 2 tahun bubar. Nah, hal yang menyebabkan itu menurut saya memang motif awal untuk membangun bank sampah, mendirikan bank sampah ini kan motif ekonomi Pak Ketua. Betul. Jadi masyarakat disampaikan ke masyarakat bahwa kita tabung dapat uang, dari sampah kita dapat uang. Saya tidak menyalahkan itu, tapi yang penting dilakukan di awal adalah bagaimana kita merubah perilaku masyarakat dulu Pak Ketua. Jadi pendekatan perilakunya dulu, sehingga dampak terhadap pendekatan perilakunya itu udah sukses, sampahnya dengan sendirinya atau ekonominya pasti akan jalan, uang itu pasti akan datang. Tetapi yang paling penting dilakukan adalah masyarakat ini kita biasakan dulu pilah sampahnya, kemudian peduli terhadap sampahnya, sehingga nanti bank sampah itu tidak hanya mengatakan bahwa ini loh tabung dapat uang, itu nanti ketika masyarakatnya benar-benar sudah sadar. Kalau Pak Ketua kan alumni Malang ya. Ya.
Jadi di Malang itu Pak Ketua salah satu tempat yang menurut saya sangat bagus kita tempat kita belajar Pak Ketua, salah satunya di Sukun Pak Ketua. Jadi salah satu strategi yang dipakai oleh masyarakat Sukun itu Pak Ketua adalah eh, dia di tingkat komunitas RT, misalnya di RW ketua lingkungan Pak Ketua, ada iuran warga Pak Ketua, iuran sampah misalnya, dia potong dari iuran sampah itu untuk membiayai kegiatan sosial mereka. Jadi misalnya iuran sampahnya 10.000 Pak Ketua, jadi 3.000, 3 atau 4.000 dipotong dari uang itu nanti untuk pembiayaan kegiatan sosialnya. Nah, kegiatan sosial itu dilakukan oleh masyarakat sendiri, pembiayaan dari situ. Jadi kemandirian itu sudah terbentuk dari situ. Kalau masyarakat sudah mandiri, saya rasa akan lebih mudah pakai strategi kita. Itu angka paling efektif sebenarnya. Ketimbang hari ini kita perlu masuk, tetapi kita tidak menyiapkan fondasinya yang kuat. Itu Baik. Pak Ketua menurut saya. Terima kasih Pak Lurah. Pertanyaan terakhir dari audiens Pak Lurah. Siap, Eh, siap, siap. Dari ini udah tahu namanya nih. Langsung aja ke pertanyaan. Di era perkembangan teknologi saat ini, berbagai inovasi pengolahan sampah telah tersedia. Bagaimana cara Pak Lurah mengintegrasikan teknologi pengolahan sampah nih dengan Ya, pemberdayaan masyarakat sehingga tidak mampu mengurangi volume sampah tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan lapangan pekerjaan. Jadi apakah integrasi teknologi Pak Lurah sejauh ini? itu sebenarnya udah banyak ya yang melakukan ini. Nah, salah satu yang hari ini menginspirasi kita semua RT di Jakarta itu Pak Ketua, Pak Ya, Yusuf. Pak Yusuf. Ya, beliau itu kan sampai ke Cina tuh. Beliau sampai diundang ke Cina beberapa teknologi yang beliau terapkan. Tetapi sederhana sih menurut saya salah satunya misalnya ya kita komposter misalnya, kompos lah misalnya. Kompos misalnya atau pengolahan sampah anorganiknya kita buatkan sebenarnya udah banyak yang mengubah plastik menjadi paving block misalnya, kemudian ada yang mengubah plastik menjadi energi, menjadi bahan bakar. Hari ini kan hal-hal seperti itu bagi di Bima mungkin masih apa tuh ya. Nah, itu yang mesti kita masukkan lagi sehingga open ya, maka kita warga ini kita buka cara pikirnya, pola pikirnya bahwa memang sampah ini bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi juga gitu. Berbagai macam penggunaannya seperti saya katakan kompos, kemudian mengubah plastik menjadi punya nilai guna sesuatu yang bermanfaat. Ya, hal-hal seperti itu yang bisa kita terapkan Pak Ketua di tengah-tengah masyarakat. Dan yang paling menurut saya kita harus mulai dari skup terkecil. Dan hari ini kami di NAE Pak Ketua insya Allah akan gerak di lingkungan pertama itu kami bicara tentang biopolinya, penggunaan sampah organiknya, biopolinya, dan yang kedua nanti akan mengkombinasikan penggunaan organik dengan penghijauan Pak Ketua. Baik, Itu yang baik. sedang kami progres yang sedang kami lakukan hari ini. Terima kasih Pak Berarti- Ketua. Masih berarti- mau disampaikan, monggo Pak Ketua. Iya, berarti untuk teknologi masih belum ya Pak Lurah ya, masih membiasakan. Masih belum Pak Ketua, masih belum. Tetapi pada itu peluang itu terbatas sekali Pak Ketua untuk kita kembangkan. Oke, terakhir Pak Lurah, closing statement Pak Lurah, harapan untuk warga Kelurahan Nae pada khususnya dan pada umumnya warga Kota Bima tentang sampah pada hari ini Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Oke siap Pak Ketua, terima kasih. Closing statement saya ya hari ini kita mulai pilah sampah.
paling enggak sampah rumah tangga kita mulai pilih rumah tangga organiknya karena sampah kita menjadi tanggung jawab kita Pak Ketua. Siap. Siap. Cukup, Pak Lurah? Ya, Ini Pak Ketua. teman Siap. live dimanapun berada. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 15 WITA, hampir 1 jam ditemani oleh Kisah 1 jam Pak Ketua ya. Pak Lurah. Ya, kesimpulan dari ngobrol bareng kita hari ini tentunya terkait pengolahan bahwa sebelum kita lari ke pengolahan sampah, yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu kebiasaan, habit. Nah, bagaimana habit ini harus dibiasakan ke di keluarga terlebih dahulu yang bisa ditularkan ke masyarakat. Nah, ketika habit ini sudah mendarah daging ke dalam tubuh kita dan kebiasaan kita, maka kita bisa akan melanjutkan ke pengolahan sampah, mau itu biopori, bank sampah, budidaya maggot, ataupun mengubah sampah anorganik menjadi bahan bakar energi yang bisa digunakan oleh masyarakat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ketua. Semoga Sama-sama Pak Ketua, siap. ya, semoga di kesempatan berikutnya kita dapat mengundang Pak Lurah lagi ngobrol bareng, sharing Amin. Siap. terkait progres program yang dijalankan oleh Pak Lurah di Kelurahan Nae pada khususnya. Mungkin sekian kegiatan ngobrol Gimana bareng. sekali Pak Ketua? Ya, gimana Pak Kita Lurah? offline sekali-sekali di Bima Pak Ketua. Oh, Kita siap, akan event kegiatan offline nanti. siap, kita undang Sekum juga nanti. Sekretaris. Kita undang Pak Ketum DPP. Siap. Siap. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, diskusikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Lurah atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup kegiatan kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah.